Halo adik-adik, bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan pH larutan garam yang mengalami hidrolisis. Contoh soal yang pertama, tentukan pH dari larutan natrium asetat 0,1 molar. Ka dari asam asetat itu sama dengan 10⁻⁵. Nah, langkah yang pertama kita harus membuatkan reaksi ionisasi dari natrium asetat ini. CH3COONa akan terionisasi menjadi CH3COO- ditambah Na positif. Nah, dari ion-ion ini, CH3COO- itu berasal dari asam asetat yang merupakan asam lemah, dan ion Na positif itu berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. Jadi dapat kita buatkan reaksi hidrolisis dari masing-masing ion ini. CH3COO- akan bereaksi dengan air menghasilkan asam asetat dan ion OH negatif. Sedangkan Na positif ditambah dengan air itu tidak mengalami reaksi. Nah, dari reaksi hidrolisis ini dapat kita simpulkan bahwa natrium asetat itu mengalami hidrolisis sebagian, di mana dari reaksi hidrolisis ini dihasilkan ion OH negatif, sehingga larutan akan bersifat basa. Nah, bagaimana cara menentukan konsentrasi OH-nya? Konsentrasi OH negatif sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion yang mengalami hidrolisis. Lalu kita buatkan sama dengan Kw itu adalah 10⁻⁴, Ka itu adalah tetapan asam asetat atau tetapan kesetimbangan asam asetat yaitu 10⁻⁵, dan konsentrasi anion yang terhidrolisis. Konsentrasi anion yang terhidrolisis yang dimaksud adalah konsentrasi CH3COO-. Berapakah konsentrasinya? Karena konsentrasi CH3COONa itu adalah 0,1 molar, maka konsentrasi CH3COO- itu 0,1 molar juga. Karena koefisien mereka sama, yaitu 1. 0,1 dapat kita tulis 10⁻⁻⁴. Kalau kita operasikan, maka dihasilkan akar 10⁻⁻⁻, sehingga konsentrasi OH negatif yaitu sama dengan 10⁻⁻⁵. Setelah dapat konsentrasi OH negatif, maka kita akan mencari pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH negatif, min log 10⁻⁵, yaitu sama dengan 5. Setelah dapat pOH, kita baru mencari pH. pH sama dengan 14 min pOH. 14 dikurang 5, yaitu sama dengan 9. Jadi, pH larutan dari garam natrium asetat 0,1 molar itu adalah 9, adik-adik. Bagaimana sampai di sana sudah bisa dipahami? Contoh soal berikutnya, larutan 1 liter amonium hidroksida yang konsentrasinya 2 molar direaksikan dengan 1 liter asam sulfat 1 molar, maka tentukan pH campuran, di mana tetapan kesetimbangan basa amonium hidroksida itu adalah 10⁻⁵. Nah, soal ini berbeda dengan soal yang pertama. Kalau soal yang pertama itu adalah garam yang dilarutkan dalam air, sedangkan pada soal yang kedua, ini reaksi antara basa lemah dengan asam kuat, di mana nanti akan menghasilkan garam juga. Garam apa yang dihasilkan? Apakah ini sistem hidrolisis? Nah, mari kita cek bersama-sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan jika menemukan soal seperti ini adalah membuat reaksi antara asam dan basanya. Nah, di sini kita buatkan reaksi yang sudah setara. NH4OH ditambah H2SO4 akan menghasilkan NH4 2 kali SO4 dan H2O. Baru kita setarakan dengan menambahkan koefisien. Karena di sini NH4 ada 2, maka kita tambahkan NH4 2, maka akan diikuti koefisien 2 pada H2O. Setelah itu kita akan buatkan jumlah zat mula-mula. NH4OH itu mula-mula ada 2 mol. Di mana dapat 2 mol? Karena di sini 2 molar, volumenya 1 liter. 2 dikali 1, maka 2 mol. Mol asam sulfat 1 dikali 1, 1 mol.
Nah, garam amonium sulfatnya tidak ada dan airnya juga belum ada di kondisi mula-mula. Kita buatkan saat bereaksi. Jika NH4OH itu bereaksi 2 mol, maka asam sulfat yang dibutuhkan adalah 1 dibagi 2 dikali mol dari NH4OH, yaitu 2. Setengah dari 2 yaitu 1 mol. Masih ingat kan rumus itu adik-adik? Amonium sulfat yang dihasilkan juga 1 mol sesuai dengan perbandingan koefisien, dan H2O yang dihasilkan adalah 2 mol. Kita jumlahkan sisanya NH4OH karena bereaksi 2 mol berarti habis bereaksi. Asam sulfat juga habis bereaksi. Garam amonium sulfat yang dihasilkan adalah 1 mol dan air yang dihasilkan adalah 2 mol. Nah, hidrolisis garam akan terjadi jika asam dan basa habis bereaksi. Artinya, kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan konsep hidrolisis garam jika asam atau basa tidak ada yang bersisa atau semuanya tepat bereaksi. Itu baru kita bisa lakukan penyelesaian permasalahan ini dengan prinsip hidrolisis garam. Kalau tidak, maka kita tidak bisa menentukan pH larutan ini dengan konsep hidrolisis garam. Langkah selanjutnya adalah menuliskan reaksi hidrolisis. Ion-ion garam yang akan terhidrolisis itu adalah ion-ion yang berasal dari NH4 2 kali SO4. Maka kita harus buatkan reaksi ionisasi garam ini. NH4 2 SO4 akan terionisasi menjadi 2 NH4 positif ditambah SO4 2 negatif. Nah, reaksi hidrolisis dari masing-masing ion ini, yang pertama adalah NH4 positif ditambah air akan menghasilkan NH4OH ditambah H positif. Karena di sini jumlah NH4 positif ini ada 2, maka kita tuliskan 2. Koefisien senyawa yang lain mengikuti agar reaksi ini menjadi setara. Nah, di H2O kita tambahkan koefisien 2, di NH4OH kita tambahkan koefisien 2, dan di ion H positif kita juga tambahkan koefisien 2. Ion SO4 2 negatif karena berasal dari asam kuat, maka tidak mengalami reaksi hidrolisis. Nah, ini adalah hidrolisis sebagian di mana dalam reaksi hidrolisisnya terdapat H positif, maka dapat dipastikan sistem ini bersifat asam. Nah, bagaimana cara menentukan pH-nya? Kita tentukan konsentrasi H positif terlebih dahulu, yaitu sama dengan Kw per Kb dikali konsentrasi kation yang mengalami hidrolisis. Kation yang mengalami hidrolisis adalah NH4 positif. Sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 Kb ya, dikali konsentrasi kation yang mengalami hidrolisis. Nah, bagaimana cara menentukan konsentrasi kation yang mengalami hidrolisis? Konsentrasi kation yang mengalami hidrolisis itu sama dengan mol dibagi volume. Molnya itu adalah, karena ini 1 mol, kalau kita lihat di sini 1 mol NH4 2 SO4 1 mol, maka NH4 positif ini nilainya adalah 2 mol karena koefisiennya 2 dibagi volume totalnya adalah 1 liter ditambah 1 liter 2 liter 2 per 2, maka konsentrasi kation yang mengalami hidrolisis itu adalah 1 molar. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 1, yaitu sama dengan 10 pangkat min 9. Setelah dapat konsentrasi H positif, baru kita menentukan pH larutan. pH sama dengan min log konsentrasi H positif, yaitu sama dengan min log 10 pangkat minus 45, maka pH-nya adalah 4,5. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian terbantu dan sampai jumpa pada video berikutnya.